Yesus betul-betul Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Lalu yang ke-8, saudara, mujizat terjadi sampai hari ini. Pelayanan Yesus penuh dengan tanda-tanda mujizat. Dan setelah Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sampai hari ini mujizat masih terjadi. Dan dikatakan firman Allah pada kitab Yoel bahwa akhir zaman pekerjaan Tuhan semakin luar biasa. Mulai dari anak-anak sampai yang tua akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Orang-orang tua akan bermimpi. Makanya saudara, orang-orang tua tetap di dalam Tuhan. Mimpi-mimpimu yang dulu, yang pernah kau rindukan terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam keturunanmu, terjadi dalam keluargamu, di hari-hari tuamu, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Dan engkau tidak berhenti bermimpi. Kau akan tetap punya mimpi yang baru tentang sesuatu yang indah mengenai keturunan kita. Amin. Ada mimpi-mimpi yang baru, mimpi-mimpi yang indah. Kalau dulu kita rindu, kita diberkati, kita punya mimpi untuk diri kita. Tapi sekarang sebagai bapak dan ibu, engkau punya mimpi bagi keturunanmu. Maka ketika engkau dapat tidur, tidurlah dengan nyenyak dan terimalah mimpi yang daripada Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang 40 tahun ke atas, yang udah punya anak atau yang punya cucu, sering mimpi? Mimpi apa? Mimpi apa? Ya, minta mimpi dari Tuhan untuk boleh melihat di dalam mimpimu, hidupmu, hidup anak-anakmu, keberhasilan mereka hidup di dalam Tuhan. Dan itu akan, kalau engkau bermimpi, engkau akan bergairah. Yang kau punya kekuatan untuk tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Maka saudara dan saya, oleh karena 8 bukti tentang Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, harus membawa kita kepada penginjilan, memberitakan firman Tuhan. Saudara mungkin katakan, aduh, kalau aku mau pergi memberitakan Injil Tuhan, aku gak tahu ngomong, aku gak sekolah Alkitab, aku gak sekolah STH, aku gak hafal, aku gak ingat ayat-ayat di mana itu. Saudara, memang itu ada, bisa dilakukan oleh mereka yang punya pendidikan. Tapi kalau saudara rajin membaca Alkitab pun, saudara akan tahu. Makanya di PTI ada ayat Alkitab. Minggu ini ada berapa tuh ayat Alkitab dihafal? Ada hafalannya, menjadi bekal kita melayani Tuhan. Tetapi walaupun demikian, penginjilan bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya orang yang masuk TTI, tetapi TTI memperlengkapi saudara untuk lebih berani lagi, untuk lebih mampu lagi menyerap, dan bagaimana cara untuk melayani jiwa-jiwa, bagaimana kita terbeban, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Maka kita buka untuk TTI kesempatan bagi jemaat, terlebih lagi nanti untuk sekolah Alkitab dan STT yang akan segera kita buka dalam waktu yang dekat ini. Persiapan memang sungguh sangat repot, tetapi memang mengurus urusan Tuhan itu memang repot. Ya, siapa yang repot untuk Tuhan, Tuhan pun repot untuk dia. Amin. Jadi mari jemaat Tuhan bersama-sama repot untuk Tuhan, karena Tuhan pun sudah repot untuk kita, menciptakan segalanya, mulai penciptaan hari pertama sampai dengan hari yang kelima itu diciptakan kebutuhan kita. Tapi hari yang ke-6 baru manusia diciptakan. Tuhan telah merepotkan diri supaya saudara dan saya berkecukupan. Soal berkecukupan Tuhan sudah ajarkan di dalam Tuhan. Dan sekarang ini banyak orang juga bingung. Orang mau menyebut ada banyak pengajaran. Makanya gereja harus kenal Tuhan, jemaat harus kenal Tuhan, supaya tidak mudah terombang-ambing. Karena kan banyak pengajaran sesat di akhir zaman. Dan kalau saudara tidak kenal Tuhan, tidak ada roh Tuhan dalam hidupmu, engkau mudah diombang-ambingkan. Engkau akan mudah berkata, oh yang di sana yang benar, maka saudara akan pergi. Ya, oh yang di sana yang enak, oh maka saudara akan pergi. Tapi kalau saudara kenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai pribadi yang luar biasa, engkau tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran akhir zaman. Bahkan sekarang orang sibuk membicarakan apakah memanggil nama Tuhan itu harus Allah, harus Allah, harus apa? Allah, apa lagi? Ya, Yahweh, apakah harus sebutkan, dan nama-nama yang lain yang sedang diributkan, sedang dipersoalkan. Gampang saja
saudara. Yesus saja yang kita lihat pengajarannya. Yesus sendiri mengajar murid-muridnya memanggil Allah kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, punya panggilan yang lebih dekat. Amin. Punya panggilan yang lebih dekat, yang lebih indah. Tidak usah repot mau panggil Yahweh kah, mau panggil Allah kah, mau panggil Tuhan kah. Yang pasti Yesus ajarkan Bapa kami yang di surga. Itu cara orang Kristen memanggil Tuhannya. Amin. Ya, supaya kita punya pegangan yang benar tentang Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk pelayanan tidak terlalu repot sebetulnya. Ingat anak perempuan yang bertemu Yesus di sumur. Perempuan mana itu? Perempuan Samaria. Perempuan Samaria pernah sekolah Alkitab? Enggak. Bahkan dia berdosa. Berapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Pak Pendeta Pak Kapolder telah nyatakan tentang perempuan 5 itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan suaminya berapa? Saya harap di sini tidak punya banyak suami dan tidak banyak punya istri. Yang kelihatan memang satu, tapi DLL, tapi di sini tidak ada. Katakan di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Saya kan suka ngobrol di WK. Nih, ini ada satu orang di sana yang kami suka ngobrol. Memang dia bukan agama kita, tetapi saya bisa melihat komitmen dalam hidupnya. Sampai sekarang sudah 12 tahun istrinya meninggal. Tapi sebelum istri meninggal, waktu istrinya sakit pun dia katakan, ingat ya, kalau kau meninggal sampai kapanpun tidak ada mama tiri bagi anak kamu. Tuh, sampai sekarang menurut kesaksian dia, walaupun di depan rumahnya itu adalah gembong wanita-wanita, apa itu, gembong narkoba, itu dia disarangnya. Tapi dia katakan, aku tidak tergoda, aku tetap setia kepada perkataan. Itu orang tidak terima Yesus, tapi punya komitmen yang luar biasa. Anak-anaknya dia sebagai tukang, tapi dia kerja gigih untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Walaupun anaknya 2, ya. Saya melihat sekarang baru mati aja udah lirik-lirik, ya. 1 bulan minta menikah. Ya, sakit aja udah punya yang lain, ya kan? Tapi di sini tidak ada. Amin. Di sini bapak-bapak setia sama istrinya. Istri-istri tidak setia kepada suaminya. Tidak ada yang lebih lagi. Anak muda, kebohongan kalau engkau hanya lihat cantik dan ganteng. Karena kalau sudah menikah, ternyata semua kegantengan dan kecantikan tidak ada guna. Lihat selingkuhan orang yang tidak di dalam Tuhan lebih jelek dari suaminya, lebih jelek dari istrinya. Berarti kecantikan tiada guna. Ya, makanya jangan banggakan, oh mantuku cantik, ya. Buktinya hari-hari ini ada bapak-bapak berselingkuh dengan menantunya yang cantik, ya. Halo, buktikan Yesus sudah hidup di dalam hidup kita. Ada perubahan, saudara dan saya berubah. Itu yang akan terjadi di masa-masa ini. Makanya jemaat Tuhan, kenallah Tuhan. Wanita Samaria tadi, waktu dia terima Yesus, ketemu dengan Yesus, ketahuan, gak kenal, tapi Allah Maha Tahu. Saudara dan saya bisa bersembunyi dari hamba Tuhan. Saudara dan saya bisa saja bersembunyi dari istri, dari suami, dari anak-anak, dari teman-teman. Bisa saja bersembunyi, bisa saja bersandiwara. Tapi Tuhan Maha Tahu. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Katakan dia tahu. Dia tahu semuanya. Amin. Kalau dia tahu semuanya, jangan sembunyi-sembunyi, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Tetap kita ada di dalam rencana dan panggilan. Wanita ini ketemu Yesus, dia bukannya menyalahkan Yesus, dia tidak sakit hati kepada Yesus ketika dinyatakan kesalahannya. Banyak orang setelah dinyatakan kesalahannya dari firman Allah, dia benci, dia dendam, dia nggak suka dengan pendeta, dia nggak suka kepada teman-temannya. Kalau teman-temannya juga saudara-saudaranya ingatkan tentang dosanya, dia tidak mau lagi datang menyembah Tuhan. Tapi wanita ini
Setelah ditunjukkan kesalahannya, dia berbahagia. Katakan dia berbahagia. Siapa yang berbahagia kalau kesalahannya ditunjukkan? Benar. Kalau ditunjukkan salahnya, emangnya kau Tuhan? Ya. Apalagi suami biasanya kalau ditunjukkan istrinya kesalahannya, tunduk. Istri harus tunduk. Itu yang tahu firman, ya. Yang tahu firman ajarannya tunduk, ya. Dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara tahu firman, itu firman bukan untuk perang-perang. Kalau saudara berbahagia ketika ditegur, berarti saudara sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus yang enggak nina bobo, oh nina bobo, kalau tidak bobo digigitnya nyun. Berarti saudara hidup di dalam Tuhan. Waktu saudara apalagi dari firman Allah kena peringatan, memang firman Tuhan untuk mengingatkan. Ya. Kalau saudara sakit hati lalu pindah gereja, saudara, bagi saya nggak apa-apa. Yang penting bertobat. Ya. Wanita ini ketika ditemplak dosanya, dia berkata, benarlah engkau adalah Tuhan. Ya. Dan dia minta diajar bagaimana menyembah yang benar. Ketika dia terima firman itu, melihat secara langsung bagaimana seorang yang di hadapannya adalah nabi yang mereka nantikan. Ingat ya, bahwa wanita itu beragama, betul gak? Buktinya dia percaya, kalau nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di gunung itu. Dan Yesus katakan, bukan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, penyembahanmu yang dahulu salah, ketika engkau bertemu dengan Yesus, engkau akan melihat kuasa yang luar biasa. Wanita ini gak perlu sekolah Alkitab lagi pada saat itu. Dia gak perlu tunggu-tunggu dulu dia masuk sekolah kitab baru nanti beritakan Injil Tuhan. Hari itu dia dengar berita itu, dia merasakan jamahan Tuhan, dia menikmati kehadiran Yesus dalam hidupnya. Dia langsung berbalik, dia berbalik 180 derajat. Lalu dia berteriak-teriak, pergi ke kampungnya yang selama ini dia malu kalau keluar. Dia sering diejek, dia sering dinai, perempuan gak bener, apalagi perempuan istri-istri takut, jengkel, gak suka lihat dia. Kenapa? Menggoda suami orang, bikin di kampung itu bikin onar. Gak bisa lihat suami orang melicin sedikit, apalagi punya duit. Tetapi perempuan ini, dia rasa malunya hilang. Amin. Rasa takutnya hilang. Karena setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti berubah. Dia pasti berubah. Dia pasti berubah. Saudara dan saya pasti berubah kalau sudah datang kepada Tuhan. Tidak akan tahan saudara dan saya tinggal dalam dosa. Saudara pasti berubah. Saudara pasti berubah. Jemaat Ruas itu pasti berubah. Dan apa? Karena setiap orang datang kepada Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Dan engkau tidak sakit hati ketika dosamu dibukakan oleh firman Allah. Ketika engkau diingatkan oleh saudara-saudara. Kenapa saudara? Terbukti kubur kosong sudah dinyatakan. Yesus bangkit dan naik ke surga. Itulah yang akan kita perlihatkan sekarang. Dia pergi, dia teriak, aku telah bertemu dengan Mesias itu. Dia ada di sana. Seharusnya orang kampung itu tidak percaya karena mereka tahu siapa dia. Tapi karena Roh Tuhan yang bekerja waktu dia bersaksi, bukan lagi karena dia, tapi karena Roh Tuhan ada dalam hidup wanita itu, maka orang-orang sekampung itu tidak lagi melihat, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Waktu saudara dan saya datang kepada Tuhan, terima Yesus. Waktu engkau berkata-kata pulang dari tempat ini tentang Yesus, engkau tidak akan lagi dikatakan lihat dulu dirimu, tapi ada kuasa dalam hidupmu. Ketika engkau berani menyampaikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan beria-ria. Orang di sekitarmu, bapak ibumu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, sekitarmu, mertuamu akan berkata, benar, Yesus harus kita lihat, Yesus harus kita kenal, Yesus harus kita cari, dan kita harus bertemu dengan dia secara langsung. Itulah yang akan terjadi bagi kehidupan orang yang bertemu dengan Yesus. Amin. Tidak perlu tunggu. Walaupun nanti saudara ada yang akan ambil keputusan untuk sekolah Alkitab, sekolah STT, tetapi jangan tunggu masuk ke sana. Sejak engkau datang terima Yesus, engkau bisa beritakan di TTI diajar tentang menyaksikan kisahku. Hanya kisah
Tuhan, ada ibadah. Engkau tinggal katakan, yuk ke tempat pendetaku, yuk ada temanku, yuk ke rumah pembela sidang, yuk ada hamba-hamba Tuhan. Kalaupun Bapak dan Ibu Gembala tidak ada pelayan-pelayan Tuhan yang siap untuk membawa mereka kepada pengenalan Tuhan yang lebih lagi. Amin. Jangan tunggu-tunggu untuk beritakan Injil. Kisahmu bagikan, kisah Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, yang mungkin bagi orang itu kecil, tapi bagimu serasa besar. Kenapa besar? Karena Yesus yang ada dalam hidupmu. Itulah yang membuat keterikatan yang luar biasa kepada Allah. Ya, maka anak-anak muda, ayo berubah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berubah, menandakan Yesus ada dalam hidup kita. Tidak tunggu besar dulu. Kita melihat juga beberapa contoh di Alkitab. Begitu banyak orang-orang yang baru percaya, tapi memenangkan banyak jiwa, memberitakan Injil Tuhan kemanapun pergi, karena kuasa darah Yesus. Tapi waktu saudara penginjilan, nanti kita akan baca ayat firman Tuhan. Saya akan terangkan sampai saudara mengerti di hari-hari Paskah yang sedang kita peringati ini, biar gak berlalu tahun 2021 ini, hari Paskah yang biasa-biasa. Kita sudah mengalami kebelut sejak bulan Maret 2020 yang lalu tentang pandemi ini. Sudah panjang perjalanan hidup selama 1 tahun dan masuk 2 tahun ini. Kita mengalami kemelut-kemelut yang panjang. Kita jadikan itu cukup untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada satupun yang kekal di dunia ini. Tidak ada satupun yang dapat kita andalkan. Orang-orang kaya banyak yang bunuh diri, konglomerat banyak bunuh diri. Karena apa? Melihat ke depan bagaimana perusahaan mereka, bagaimana harta mereka akan lenyap dan mereka tidak sanggup. Tetapi saudara dan saya lebih tahan orang miskin untuk hidup sekarang daripada orang kaya. Kalau orang kaya biasa makan enak-enak, ketika nggak punya uang, maka dia akan menderita. Tapi saudara udah biasa menderita sekalipun juga tidak akan susah. Saudara bisa makan beang-beang yang ada di samping rumah sebagai sayur, bisa makan ikan rata yang ada di samping, bisa makan sihir pun. Apalagi ada di sawah sana, kalau nggak ada ikan, ada di sawah sana keong emas yang bisa dimakan, gizinya tinggi. Ada apa lagi? Ada ikan di danau Toba kita, di sungai-sungai ada banyak ikan. Kita masih bisa hidup. Katakan orang Haji Bata Palapa masih bisa hidup. Walaupun nggak punya uang bisa ambil sendiri. Ya, ada gadong merambat suka-sukanya di situ. Ya, saudara masih bisa menikmati, masih bisa minta lagi sama saudara yang punya kebun. Itu luar biasa. Jadi tidak ada yang perlu diputus asakan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Kemarin saya ngobrol dengan satu murid di SD Ubel. Saya tiba-tiba temui dia. Dia sedang main, lalu dia masih murid baru di sini. Tapi saya bilang, "Bang, Tuhan mau pakai kamu loh, Bang. Kamu jadi pendeta ya. Cita-citamu apa?" Saya bilang. Dia sebutkan salah satu cita-citanya jadi dokter. Saya jadi dokter, Bu. Iya, tapi Tuhan panggil kamu jadi pendeta. Kamu mau nggak? Mau, Bu. Kamu tahu dokter itu boleh hamba Tuhan itu, pendeta itu juga jadi dokter yang lebih hebat. Karena kalau dokter masih pakai obat, tapi kalau pendeta, Bang, tinggal doakan, tumpang tangan, sembuh. Yang mati bisa hidup, yang sakit bisa sembuh. Sampai matanya, iya. Jadi kamu mau jadi pendeta? Mau, Bun. Wah, amin. Luar biasa. Kadang-kadang kita digerakkan Tuhan ngomong. Saya juga ada sama anak-anak kita ini, saya bilang, Bu Gembala, ya, Bu Gembala, itu enggak main-main. Kadang kalau saya digerakkan Tuhan ngomong sesuatu, itu enggak dibuat-buat. Kadang Tuhan suruh ngomong, kadang Tuhan enggak suruh ngomong. Simpan di hati saja, bawa di dalam hati. Amin. Itu pekerjaan Allah yang besar, yang luar biasa. Di hari-hari ini kebangkitan, kenaikan Yesus akan terus mengurapi saudara dan saya, diperlengkapi murid-muridnya dengan luar biasa.
saya akan terus membagikan kisah. Saya harap hari Selasa nanti ada kesaksian besar. Saudara jangan tinggal di rumah terus, keluar beritakan Injil. Aku temanku jauh-jauh, angkat telepon, katakan tentang Injil kepada mereka. Mudah kan? Soal mereka bertobat, gak usah takut. Yang penting kita beritakan. Yang membuat manusia itu bertobat siapa? Tuhan. Makanya kalau orang bertobat karena engkau beritakan Injil, jangan banggakan dirimu, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan kalau tidak ada yang bertobat, satu orang pun dari yang kau saksikan tidak ada yang bertobat, no problem. Kau sudah sungguh-sungguh layani, karena bukannya tergantung berapa banyak jiwa yang kau menangkan, tetapi bagaimana engkau memberitakan Injil Tuhan. Soal pertobatan, saudara, kalau soal banyaknya jemaat, banyaknya orang yang diselamatkan, nabi yang paling gagal di dunia ini dalam memberitakan Injil adalah Nabi siapa ya? Yeremia atau Yesaya. Dan yang paling pasti yang bisa saudara saksikan, waktu Nuh memberitakan Injil, membangun Batra berapa tahun? 100 tahun ya, 100 tahun lebih. Bangun Batra 100 tahun sambil nginjili. Yang selamat berapa orang? Cuma keluarganya kan? Kalau keluarga tapi tahu zona selamat. Amin. Makanya keluarga diselamatkan, diberitakan Injil. Berapa minggu yang lalu itu doa puasa, salah satu pondok yang hadir jemaat dapat supaya tegas kepada anak-anak. Nah, saudara sudah mulai tegas belum? Sama anak-anak gak bisa lembek-lembek lagi sekarang. Oh, mau manja-manja, mau semaunya sekarang, nggak ada lagi. Di akhir zaman ini harus tegas. Kalau mereka tidak mau beribadah, upayakan supaya mereka beribadah. Kalau perlu saudara kasih gajinya 1 hari. Kalau dia sayang, tinggalkan pekerjaannya 1 hari. Nah, aku menggaji ho, doa tutup gereja. Amin. Haleluya. Mulu doaku udah mulu, supaya apa sekali dia dengar firman Tuhan. Dia sayang, tinggalkan gaji sehari gajinya. Paling sehari gajinya kalau mau bulan kan 60, ya kan? Relakanlah uangmu keluar 60.000 gaji dia supaya dia datang ke gereja. Mau memenangkan jiwa, harus sampai seperti itu sekarang. Kalau perlu saudara, anak-anak muda, ingat Alpha Course, makan-makan. Itu bisa dipergunakan juga, makan-makan. Teman, besok kita makan-makan yuk, hari Minggu. Makan-makan di mana? Nanti kutunjukkan. Tapi kita ibadah dulu, baru kita makan. Aku makannya aja lah, nggak usah ikut ibadah. Enggak, satu paket itu, paket berhadiah. Ya, ibadah dulu baru kita makan. Mau makan di mana? Nanti kalau mau suka mau di mana? Siapkan kocekmu. Itu memberitakan